lebih dari sama dengan 140 mm merkuri atau tekanan darah diastoliknya lebih dari sama dengan 90 mm merkuri. Tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur dalam setiap detak jika jantung berkontraksi dan mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Angka tekanan darah sistolik yang normal adalah sekitar 120 mm merkuri. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah di dalam arteri saat jantung sedang tidak berdegup. Angka tekanan darah diastolik yang normal adalah 80 mm merkuri. Banyak faktor risiko yang menimbulkan hipertensi, termasuk faktor lingkungan yaitu pola kebiasaan atau gaya hidup, seperti merokok, minum minuman beralkohol, makan makanan berlemak, juga makan makanan dengan kadar garam tinggi yang dapat meningkatkan tekanan darah seiring bertambahnya usia, serta obesitas atau kegemukan yang menyebabkan tekanan darah meningkat seiring dengan peningkatan berat badan. Juga kebiasaan merokok yang dapat meningkatkan tekanan darah dan cenderung terkena penyakit jantung. Bukan hanya itu, hipertensi juga disebabkan oleh kondisi penyakit lain seperti diabetes mellitus tipe 2 yang cenderung meningkatkan risiko peningkatan tekanan darah 2 kali lipat. Materi selanjutnya yaitu tujuan surveillance lingkungan. Kegiatan surveillance lingkungan dilakukan untuk mengetahui pencemaran air minum dan bahan makanan. Pada situasi tertentu, seperti tingginya penyebaran penyakit, surveillance dapat dilakukan pada makanan atau udara dari sumber tertentu. Fokus lain dari kegiatan surveillance lingkungan adalah kondisi alam yang memungkinkan menyebarnya populasi bermacam-macam hewan yang mungkin menjadi sumber atau vektor penyakit. Tujuan dari kegiatan surveillance kesehatan lingkungan yaitu terselenggaranya surveillance faktor risiko lingkungan dalam rangka menurunkan prevalensi penyakit menular. Tentunya, tujuan terlaksananya surveillance kesehatan lingkungan ini akan lebih spesifik dan khusus seperti adanya pengumpulan data faktor risiko lingkungan berdasarkan penyakit, pengolahan dan analisis data faktor risiko lingkungan berdasarkan penyakit, diseminasi informasi hasil kajian faktor risiko lingkungan, serta terlaksananya rencana tindak lanjut untuk memperbaiki atau mengevaluasi kejadian yang menjadi sorotan. Terdapat beberapa langkah-langkah surveillance lingkungan, antara lain 1. Perencanaan surveillance, 2. Pengumpulan data, 3. Pengolahan dan penyajian data, 4. Analisis data, 5. Penyebarluasan informasi, 6. Umpan balik, 7. Investigasi penyakit, 8. Tindakan penanggulangan, dan 9. Evaluasi data sistem surveillance. Jenis surveillance. Yang pertama yaitu surveillance individu. Deteksi dan memonitor individu mengalami kontak dengan penyakit serius. Yang kedua yaitu surveillance penyakit, yaitu melakukan pengawasan terus-menerus terhadap distribusi dan kecenderungan insidensi penyakit melalui pengumpulan sistematis, konsolidasi, evaluasi terhadap laporan penyakit dan kematian. Syndromic surveillance atau multiple disease surveillance yaitu melakukan pengawasan terus-menerus terhadap sindroma penyakit seperti pola perilaku, gejala, tanda atau temuan laboratorium dan lain-lain. Yang keempat yaitu surveillance berbasis laboratorium untuk mendeteksi dan memonitor penyakit infeksi. Kelima yaitu surveillance terpadu, menata dan memadukan semua kegiatan surveillance di suatu wilayah seperti negara, provinsi, kabupaten maupun kota sebagai sebuah pelayanan publik bersama. Dan terakhir yaitu surveillance kesehatan masyarakat global. Akibat berkembangnya perdagangan dan perjalanan internasional yang dapat mengakibatkan timbulnya pandemi yang mengharuskan para praktisi kesehatan, peneliti, pemerintah, dan organisasi internasional untuk memperhatikan kebutuhan surveillance yang melintasi batas negara. Pendekatan surveillance dapat terbagi menjadi surveillance pasif dan surveillance aktif. Surveillance pasif yaitu memantau penyakit secara pasif dengan menggunakan data penyakit yang harus dilaporkan atau reportable disease yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Kelebihan surveillance pasif yaitu relatif murah dan mudah dilakukan, sedangkan kekurangannya yaitu
kurang sensitif dalam mendeteksi kecenderungan penyakit, data yang dihasilkan cenderung underreport karena tidak semua kasus datang ke fasilitas pelayanan kesehatan formal. Selain itu, tingkat pelaporan dan kelengkapan laporan biasanya rendah. Surveillance aktif. Surveillance ini menggunakan petugas khusus surveillance untuk kunjungan berkala dengan tujuan mengidentifikasi kasus baru penyakit dan kematian, atau penemuan kasus, case finding, dan konfirmasi laporan kasus indeks. Kelebihan surveillance aktif yaitu lebih akurat karena dilakukan oleh petugas yang memang ahlinya. Selain itu, surveillance aktif dapat mengidentifikasi outbreak lokal. Kemudian, kelemahan surveillance aktif yaitu lebih mahal dan lebih sulit dilakukan daripada surveillance pasif. Pencegahan hipertensi. Pola hidup yang baik, manajemen stres yang tepat, serta olahraga secara teratur merupakan kunci hidup sehat yang dapat mencegah terjadinya hipertensi. Hipertensi dapat dicegah dengan pola makan yang sehat, manajemen stres yang tepat, tidak mengonsumsi alkohol, dan tidak merokok. Dan pola hidup seperti ini perlu didorong melalui program promosi kesehatan. Semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang hipertensi akan mendorong seseorang untuk berperilaku yang lebih baik dalam mengontrol hipertensi, sehingga tekanan darahnya tetap terkendali. Pengetahuan masyarakat mengenai hipertensi juga berpengaruh pada kepatuhan masyarakat dalam melakukan pengobatan. Pengetahuan yang baik tentang hipertensi dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mencegah hipertensi. Semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka semakin tinggi kepeduliannya dalam menjaga kesehatan. Tujuan umum pengobatan hipertensi adalah untuk menurunkan mortalitas dan morbiditas yang berhubungan dengan hipertensi. Pengobatan hipertensi primer terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu terapi non-farmakologi, meliputi pengurangan berat badan untuk individu yang obesitas, mengadopsi pola makan DASH atau Dietary Approach to Stop Hypertension, yang kaya akan kalium dan kalsium, diet rendah natrium, aktivitas fisik, dan mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Yang kedua, terapi farmakologi, yaitu dengan menggunakan obat-obatan antihipertensi yang dapat dimulai dengan satu obat atau kombinasi obat sesuai dengan anjuran dokter. Menerapkan gaya hidup sehat bagi setiap orang sangat penting untuk mencegah tekanan darah tinggi dan merupakan bagian yang penting dalam penanganan hipertensi.